Karena di suasana yang masih pagi, banyak dimulainya aktivitas. Tentunya jalanan masih rame. Kenshin khawatir orang yang diteleponnya tadi kena macet. Akhirnya Kenshin membuat solusi kedua jika hal tersebut terjadi. Ia menelpon customer service di tempat ia bekerja dengan HP jadulnya. Halo, selamat pagi. Dengan PT Intel Corporation, Sally Andriana di sini. Ada yang bisa dibantu? Halo, dengan Kenshin di sini, Mbak. Bagaikan pucuk ditanam ulam pun tiba. Customer service-nya merasa dak-dikduk dengernya. Kenshin yang baru saja ia temui di depan pintu masuk tadi, kini telepon dirinya. Mungkin hanya ini customer service. Hatinya menjadi berbunga ketika dapat telepon dari seorang cleaning service. Halo Mbak, bisa dihubungkan ke kantor Pak Andri bagian keuangannya. Oh bisa Mas, ditunggu ya. Tak lama kemudian terhubung. Pak, saya Kenshin, bisa minta tolong ya? Lalu dijawab, bisa Mas, apa ya itu? Kenshin berkata, saya pinjam uang 50 juta bisa ya? Hari ini juga langsung saya ganti. Pak Andri adalah salah satu staf khusus bersama ayahnya Kaori, yang tempo hari ada di ruang cleaning service. Mereka ingin menawarkan sesuatu hal, namun Kenshin menolaknya. Ketika mendapat telepon itu pun beliau langsung mengiyakan, bisa Mas, apa sekarang juga? Karena dirasa lebih cepat lebih baik. Kenshin pun mengiyakan, oke gak apa-apa, sekarang juga bisa. Kemudian Kenshin menambahkan, pas sekalian dikirim ke alamat ini ya, kampung belakang tak jauh dari kantor. Lalu dijawabnya, iya siap Mas, segera langsung ke sana. Pembicaraan Kenshin terdengar di ruang tamu itu, namun mereka masih saja meragukannya. Tak beberapa lama ada suara mobil yang sedang berhenti di pojok kampung yang tak jauh dari toko. Lalu keluarlah dua orang. Rupanya mereka ibu dan anaknya. Tanpa salam tanpa permisi dengan sandal dan sepatu yang terpakai. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah di toko itu. Ririn dan ibunya langsung berdiri bersama si penagih itu. Lalu perempuan yang diketahui pemilik semua rumah kontrakan yang ada di kompleks ini. Dia berkata pada anak buahnya, gimana, apa sudah beres lo nagih? Anak buahnya menjawab, ini bos katanya mau bayar, ini lagi nunggu uangnya datang. Kok nunggu datang, emang uangnya dari mana? Lalu ditunjuklah Kenshin. Katanya pemuda ini yang akan bayar. Lagi nunggu orang yang bawa uang 50 juta. Lebih lanjut, si bos wanita itu lalu melihat Kenshin. Penampilannya aja kayak gitu. Kamu kok percaya omongannya Hen-Hen? Panggilan untuk anak buahnya. Anaknya si bos itu sendiri. Terlihat berdiri di pojok rumah. Seorang laki-laki yang sebaya dengan Kenshin. Lalu, ia melihat lama banget ke Ririn yang memang cantik. Ibunya yang melihat itu langsung menegurnya, lihat apa kamu? Cewek cantik, kaya, di kantormu kan banyak. Lalu si bos pemilik kontrakan berkata pada ibunya Ririn, Bu, ini yang 3 bulan tenggang. Saya kenakan cash 1 juta ya. Jangan lupa dibayar sebelum pindah. Itu masih lebih murah ketimbang bayar kos. Lalu dia bertanya pada anak buahnya, besok apa hari ini Hen pindahnya? Anak buahnya pun menjawab, katanya kalau gak datang uangnya dalam 2 jam mereka pindah Bu. Oke, lebih baik itu. Kamu tunggu saja. Ririn dan ibunya hanya bisa pasrah. Kenshin seperti biasa tak ada rasa khawatir, karena memang uangnya akan ada. Lalu si bos tersebut terdengar menyuruh anak buahnya, Hen, kamu pasang plakat tulisan di depan pintu. Cari di mobil ada stiker tulisan yang bercap, rumah ini dikontrakan, pasang segera hari ini daripada lo nganggur saja. Ririn yang merasa tak dipandang, rumah yang masih ditempati diberi tulisan itu, apalagi ibunya. Kenshin yang melihat wajah resah temannya itu, tiba-tiba berkata pada bos kontrakan itu, Bu, kalau dijual rumah ini minta berapa ya? Bos kontrakan yang mendengarnya lantas bicara, sambil tertawa, lalu menghina lalu menantang Kenshin. Sebenarnya rumah ini saya jual 700 juta, tapi kalau untuk anak gak jelas kayak kamu 200 juta saja saya lepas. Bos kontrakan berbicara karena yakin tak akan bisa terbeli. Kenshin menjawab, oke, saya akan beli, hari ini juga akan saya lunasi. Ririn dan ibunya makin tak mengerti dengan Kenshin. Terlihat, si penagih yang masih memandang rendah Kenshin. Lebih-lebih sang pemilik kontrakan, anak banyakan micin lu, sok banyak duit. Lalu bos tersebut pamit pada anak buahnya, Hen tolong diurus ya, jangan lupa uang 1 jutanya ditagih. Ayo Sen kita pergi, dia manggil anaknya. Ketika sampai di pintu,
Tiba-tiba ada dua orang berpakaian rapi, berjas berdasi bersepatu hitam, penampilannya orang yang sangat punya sekali. Lalu bertanya pada bos kontrakan itu, "Permisi, Mas Kenshin ada di sini ya?" Bos itu belum sempat menjawab. Ririn yang mendengarnya langsung menyela. "Oh ini Pak, ada di sini. Ken, kamu dicari orang." Kenshin melihat ke arah luar. "Oh Pak Andri, silakan masuk Pak." Lalu masuklah orang tersebut sambil membawa tas kecil, lalu berkata, "Ini uangnya Mas, 50 juta. Kalau kurang saya ambilkan lagi di kantor." Bos kontrakan yang mendengar dan melihatnya, si penagih hutang yang ada di depannya, Ririn dan ibunya yang masih ada di samping tirai jendela, mereka melihat setumpukan uang ratusan ribu dikeluarkan dari dalam tas. Lalu Kenshin pun bertanya pada bos kontrakan itu, "Gimana Bu, apa jadi rumahnya dijual?" Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.